Selamat datang di channel Sehat Alami. Kalau Anda di sini ingin tahu bagaimana cara sehat secara alami, selamat Anda datang di video dan channel yang tepat. Karena saya di sini akan menjelaskan penyebab atas masalah kesehatan dan membagikan cara sehat dengan bahan alami tanpa obat-obatan. Dan jika Anda mempunyai saran ataupun pendapat tentang kesehatan bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya ceritakan perjuangan Pak Suyatno mengatasi sakit badan setiap bangun pagi di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi. Tinggal seorang pensiunan buruh tani bernama Pak Suyatno, usia 71 tahun. Sejak pensiun dari pekerjaan beratnya di ladang, beliau banyak menghabiskan waktu di rumah bersama istrinya. Awalnya kehidupan berjalan tenang dan nyaman, namun 2 tahun belakangan ini, Pak Suyatno mulai mengalami keluhan yang mengganggu rutinitas paginya. Setiap kali bangun tidur, badannya terasa seperti baru selesai mengangkat karung beras semalaman. Punggungnya pegal luar biasa, lehernya kaku, dan lututnya ngilu tak tertahankan. Bahkan untuk berdiri dari kasur saja, ia harus memegang pinggir tempat tidur dan menarik napas dalam-dalam, karena nyerinya begitu menusuk. Dulu saya pikir ini wajar, namanya juga sudah tua, ujar Pak Suyatno suatu sore saat ditemui cucunya, Sinta, yang kuliah di bidang keperawatan. Tapi cucunya tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa keluhan seperti ini, walau umum pada usia senja, bukanlah sesuatu yang harus dibiarkan begitu saja. Tidak bergantung pada obat nyeri sebelumnya, Pak Suyatno sempat mencoba mengonsumsi obat nyeri yang dibelikan tetangganya. Namun, efeknya hanya bertahan beberapa jam, dan setelah itu, rasa pegal kembali menyerang. Bahkan lambungnya mulai terasa perih akibat penggunaan obat-obatan tersebut. Cucunya kemudian menyarankan pendekatan yang lebih alami dan menyeluruh. Ia tidak hanya menyarankan ramuan herbal, tapi juga memperbaiki rutinitas harian sang kakek. Awalnya, Pak Suyatno enggan, tapi karena tidak ada pilihan lain, dan karena rasa percaya pada sang cucu, ia pun mulai mengikuti saran-saran kecil itu. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengatur posisi tidur. Cucunya membelikan bantal leher yang sesuai, mengganti kasur lama yang sudah turun ke tengah, dan mengajarkan posisi tidur miring dengan bantal di antara lutut. Selain itu, sebelum tidur, Pak Suyatno mulai rutin meminum ramuan. Awalnya saya merasa aneh. Minum kunyit, kayak orang sakit kuning saja, kata Pak Suyatno sambil tersenyum. Tapi ia teruskan, karena malam itu tidurnya terasa lebih tenang. Rasa hangat di tubuhnya membuatnya cepat terlelap. Dan yang mengejutkannya adalah pagi harinya, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia bangun dengan tubuh yang tidak terlalu sakit. Sebelum kita lanjutkan, ramuan rahasianya jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan tekan tombol subscribe. Suka jika video ini bagus, dan bagikan ke orang tersayang jika menurut Anda video ini bermanfaat. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya jelaskan penyebab dan cara mengatasinya. Alasan medis mengapa badan terasa sakit saat bangun tidur dan cara umum mengatasinya pagi hari. Seharusnya menjadi waktu yang menyegarkan saat bangun tidur. Idealnya tubuh terasa segar dan siap menjalani hari. Namun, kenyataannya tidak semua orang merasakannya. Terutama bagi banyak orang yang sudah memasuki usia senja. Rasa pegal di punggung, nyeri di leher, sendi yang kaku, atau badan terasa seperti habis bekerja keras. Padahal, hanya tidur semalam. Semua ini menjadi keluhan yang sangat umum. Dalam bab ini, kita akan membahas dengan mendalam mengapa tubuh bisa terasa sakit saat bangun tidur, apa penyebab medisnya, dan apa saja cara umum yang bisa dilakukan untuk mengatasinya secara bertahap dan aman. Pertama, kurangnya kualitas tidur. Kualitas tidur sangat memengaruhi bagaimana tubuh kita akan terasa ketika bangun. Pada malam hari, tubuh menjalani proses regenerasi sel, memperbaiki otot yang lelah, dan menenangkan sistem saraf. Namun, jika tidur kita terganggu atau tidak dalam durasi yang cukup, proses ini menjadi tidak sempurna. Gejala yang umum terjadi: bangun dengan perasaan tidak segar, nyeri di punggung, atau sendi sakit kepala ringan, mata berat, dan tubuh lemas. Penyebab turunnya kualitas tidur: kebiasaan tidur terlalu malam, sering terbangun karena ke kamar mandi, lingkungan tidur yang bising atau terlalu terang, gangguan tidur seperti sleep apnea. Solusi umum: biasakan tidur pada jam yang sama setiap malam. Idealnya sebelum jam 10 malam. Gunakan gorden yang menutup rapat dan matikan lampu agar tidur lebih dalam. Hindari menonton televisi atau bermain ponsel menjelang tidur. Hindari minum kopi, teh,
atau minuman berkafein 4-5 jam sebelum tidur. Kedua, posisi tidur yang tidak tepat. Posisi tidur sangat menentukan kenyamanan tubuh keesokan harinya. Banyak orang tidak menyadari bahwa tidur dengan posisi yang salah bisa menyebabkan saraf terjepit, peredaran darah terhambat, dan akhirnya memunculkan rasa nyeri. Posisi tidur yang sering menyebabkan sakit, tidur tengkurap, tidur miring tanpa penyangga di antara lutut, bantal terlalu tinggi atau terlalu keras, nyeri di bagian leher, bahu, dan punggung, kesemutan di tangan atau kaki, rasa kaku saat berusaha bangkit dari tempat tidur. Solusi umum: gunakan bantal ortopedi yang menopang leher dengan alami. Jika tidur miring, letakkan bantal kecil di antara lutut agar tulang panggul tidak saling menekan. Jangan gunakan kasur yang terlalu keras atau terlalu empuk, pilih yang menopang tubuh dengan seimbang. Ketiga, kurang gerak atau terlalu lama diam di siang hari. Bagi banyak orang lansia, aktivitas fisik berkurang seiring usia. Kurangnya gerakan membuat otot menjadi kaku dan kehilangan kelenturan, sehingga saat tidur malam, tubuh tidak bisa benar-benar rileks. Akibatnya, bangun tidur terasa sakit. Gejala yang umum terjadi: pegal di punggung bawah, kaku di lutut, atau pergelangan kaki. Otot terasa tertarik saat berdiri, duduk terlalu lama, menonton televisi, tidak berjalan kaki, atau tidak melakukan peregangan. Tidak melakukan olahraga ringan secara teratur. Solusi umum: lakukan jalan kaki ringan 10-15 menit setiap pagi dan sore hari. Lakukan peregangan otot sederhana, seperti mengangkat tangan ke atas, menyentuh ujung kaki, dan memutar leher. Gunakan waktu istirahat untuk berdiri dan berjalan sebentar, walau hanya di sekitar rumah. Keempat, dehidrasi saat tidur. Air dalam tubuh berperan besar untuk melumasi sendi. Jika tubuh kekurangan cairan, apalagi selama 6-8 jam tidur malam, otot bisa menjadi tegang. Gejala dehidrasi ringan saat bangun: mulut terasa kering, kepala sedikit pusing, otot terasa kaku atau pegal, urin berwarna kuning pekat. Solusi umum: minumlah 1 gelas air putih sekitar 1 jam sebelum tidur. Cukup agar tidak sering ke kamar mandi malam. Tambahkan air kelapa atau jus tanpa gula pada siang hari untuk menjaga cairan tubuh. Hindari minuman manis. 5. Masalah kesehatan tersembunyi. Beberapa kondisi medis yang sering tidak disadari bisa menjadi penyebab utama badan terasa sakit saat bangun tidur. Ini bukan karena posisi tidur atau kasur. Penyakit yang bisa menyebabkan gejala ini: A. Kondisi ini terjadi saat tulang rawan di sendi mulai aus. Gejala khasnya adalah nyeri dan kaku di pagi hari. B. Penyakit autoimun yang menyerang sendi secara simetris. Biasanya menyebabkan bengkak dan nyeri yang tidak hilang meski sudah istirahat cukup. Kadar asam urat yang tinggi bisa membentuk kristal di sendi. D. Penyakit kronis yang menyebabkan nyeri menyebar di seluruh tubuh. Konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kurangi konsumsi makanan tinggi purin. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah yang bersifat anti-inflamasi. Lakukan terapi ringan seperti berendam, air hangat. 6. Faktor usia dan perubahan fisiologis. Seiring bertambahnya usia, produksi cairan pelumas sendi, elastisitas otot, dan kepadatan tulang, semuanya mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan otot menjadi lebih mudah nyeri, sendi lebih cepat kaku, dan tulang lebih rapuh. Apa yang terjadi pada lansia? Lapisan bantalan sendi menipis, produksi kolagen berkurang, membuat otot dan tendon kaku, proses penyembuhan dan regenerasi sel melambat. Solusi umum: konsumsi makanan tinggi kalsium dan kolagen alami. Tambahkan suplemen yang disarankan dokter seperti vitamin D, kalsium, dan magnesium. Tetap aktif bergerak, karena diam terlalu lama justru mempercepat kekakuan. Ketujuh, kasur atau alas tidur yang tidak sesuai. Meskipun terlihat sepele, ternyata kasur yang sudah lama dipakai bisa menyebabkan sakit punggung kronis. Kasur yang terlalu lunak tidak menopang tulang belakang dengan baik. Sebaliknya, kasur yang terlalu keras juga bisa menekan titik-titik tubuh seperti bahu dan pinggul. Terdapat cekungan di bagian tengah. Terasa seperti tenggelam saat ditiduri. Bangun tidur dengan sakit punggung bagian bawah. Ganti kasur jika sudah berusia lebih dari 8-10 tahun. Pilih kasur dengan dukungan sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Tambahkan lapisan busa tipis. Jika kasur terlalu keras, rasa sakit pada tubuh saat bangun tidur bukanlah sesuatu yang harus dianggap biasa. Ia bisa menjadi sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Entah itu pola tidur, aktivitas fisik,
pola makan, atau bahkan kondisi kesehatan yang lebih serius. Bagi para orang tua dan lansia, memahami penyebab ini adalah langkah awal untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan menerapkan cara-cara umum yang aman, alami, dan mudah diikuti, tubuh bisa terasa lebih ringan, nyeri bisa berkurang, dan pagi hari kembali menjadi waktu yang akhirnya kita sampai di rahasia resep bahan alami yang aman untuk mengurangi sakit badan dan panduan penggunaan selama 7 hari. Setelah mengetahui berbagai penyebab medis, mengapa tubuh terasa sakit saat bangun tidur, kini saatnya kita membahas solusi yang bisa dilakukan di rumah menggunakan bahan-bahan alami. Bahan-bahan ini telah digunakan secara turun-temurun dan juga sudah dikaji oleh berbagai penelitian ilmiah. Selain mudah ditemukan di dapur atau pasar tradisional, bahan-bahan ini juga relatif aman digunakan oleh orang usia lanjut jika digunakan sesuai aturan. Berikut adalah beberapa resep alami yang bisa dikonsumsi dan digunakan untuk membantu meredakan nyeri di tubuh saat pagi hari. Pertama, ramuan jahe merah dan kunyit. Kombinasi anti peradangan. Jahe merah dan kunyit merupakan dua bahan herbal yang sangat terkenal sebagai antiinflamasi alami. Jahe merah mengandung senyawa gingerol, sedangkan kunyit mengandung kurkumin. Keduanya telah terbukti secara ilmiah dapat membantu mengurangi peradangan ringan hingga sedang pada otot dan sendi. Untuk membuat ramuan ini, siapkan 1 ruas jahe merah dan 1 ruas kunyit segar. Cuci bersih lalu geprek atau iris tipis-tipis. Rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minuman ini dapat dikonsumsi 1 kali sehari, terutama pada malam hari sebelum tidur, untuk membantu otot lebih rileks dan tidur menjadi lebih nyenyak. Bila dilakukan rutin, hasilnya bisa terasa dalam beberapa hari. Tubuh akan terasa lebih ringan saat bangun pagi. Kedua, rebusan daun sirsak, penolong sendi yang lembut. Daun sirsak mengandung senyawa aktif yang disebut acetogenin, yang dikenal dapat membantu mengatasi peradangan serta membantu mengendurkan otot dan saraf yang tegang. Banyak orang telah membuktikan khasiatnya dalam mengurangi nyeri sendi dan otot. Cara membuatnya cukup mudah. Ambil 5 hingga 7 lembar daun sirsak tua yang masih segar. Cuci bersih, lalu rebus dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum dalam keadaan hangat. Ramuan ini cukup dikonsumsi 3 kali dalam seminggu. Tidak perlu setiap hari. Waktu terbaik meminumnya adalah pada sore atau malam hari. Minuman ini dapat membantu mengatasi pegal-pegal yang timbul karena masalah sendi maupun kelelahan otot. Selain itu, efek relaksasinya juga membuat tidur menjadi lebih lelap. Ketiga, minyak oles campuran kayu putih dan serai wangi. Bagi Anda yang lebih nyaman menggunakan obat luar daripada minum ramuan, minyak oles ini bisa menjadi pilihan. Campuran minyak kayu putih dengan minyak serai wangi sudah lama digunakan untuk menghangatkan tubuh, mengendurkan otot, serta memperlancar peredaran darah. Untuk membuatnya, campurkan 2 tetes minyak kayu putih dengan 2 tetes minyak serai wangi. Aduk merata, lalu oleskan ke bagian tubuh yang terasa pegal atau kaku seperti leher, bahu, punggung, pinggang, atau betis. Pijat ringan selama 2 hingga 3 menit agar minyak meresap dan tubuh menjadi hangat. Gunakan setiap malam sebelum tidur dan ulangi di pagi hari jika masih terasa nyeri. Kombinasi ini akan membantu meredakan ketegangan otot secara alami tanpa menimbulkan efek samping. Keempat, minuman air hangat dengan perasan jeruk nipis dan madu. Jika Anda bangun pagi dengan rasa kaku dan tenggorokan kering, cobalah minuman ini. Perasan jeruk nipis kaya akan vitamin C dan membantu mengurangi peradangan. Sementara madu memberikan efek antibakteri dan antioksidan. Ambil 1 buah jeruk nipis, peras airnya, lalu campurkan dengan 1 sendok makan madu ke dalam segelas air hangat. Minum setiap pagi sebelum sarapan. Selain membantu melawan rasa sakit di tubuh, minuman ini juga mendukung sistem imun agar tidak mudah jatuh sakit. Panduan penggunaan selama 7 hari. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penggunaan bahan alami ini sebaiknya dilakukan secara bertahap dan teratur. Berikut ini adalah urutan atau panduan penggunaan selama seminggu penuh, agar tubuh lebih siap untuk mengatasi dan mencegah nyeri yang biasanya muncul di pagi hari. Hari Senin, mulai pagi hari dengan minum air hangat yang dicampur madu dan jeruk nipis. Setelah itu, lakukan sedikit peregangan ringan seperti mengangkat tangan ke atas dan memutar bahu. Pada malam hari, minum ramuan jahe merah dan kunyit sebelum tidur. Setelah itu, oleskan minyak kayu putih dan serai di punggung
dan leher agar tidur menjadi lebih rileks. Hari Selasa, pagi hari cukup dengan minum air putih hangat dan lakukan jalan kaki ringan sekitar 10 menit. Sore hari, minum rebusan daun sirsak dan pada malam harinya, oleskan kembali minyak oles ke bagian tubuh yang terasa tegang. Jangan lupa tidur lebih awal agar proses pemulihan tubuh berjalan maksimal. Hari Rabu, ulangi pola seperti hari Senin. Minum jeruk nipis madu di pagi hari dan konsumsi ramuan jahe kunyit di malam hari. Kombinasi ini sangat baik untuk memperbaiki sirkulasi darah dan meredakan ketegangan yang muncul karena aktivitas. Hari Kamis, gunakan waktu pagi untuk berjemur matahari selama 10 menit agar tubuh mendapatkan vitamin D alami. Sore harinya, minum rebusan daun sirsak dan malam hari, oleskan minyak kayu putih dan serai ke daerah betis atau pinggang. Hari Jumat, konsumsi kembali ramuan jahe kunyit saat malam hari. Jika tubuh terasa lebih ringan, Anda bisa menambahkan sedikit peregangan sebelum tidur untuk menjaga kelenturan otot. Gunakan minyak oles di punggung bawah atau bahu sesuai kebutuhan. Hari Sabtu, kembali ke rutinitas daun sirsak di sore hari. Lalu pada malam hari, cukup gunakan minyak oles tanpa perlu minum ramuan apapun. Biarkan tubuh beristirahat dan merespon semua asupan alami selama seminggu ini. Hari Minggu, jadikan hari istirahat aktif. Lakukan jalan santai di pagi hari bersama keluarga. Minum air hangat dengan madu saja, dan hindari makanan berat atau tinggi lemak. Pada malam hari, minum jahe kunyit dan oleskan minyak sebelum tidur sebagai penutup minggu yang menyembuhkan. Catatan penting untuk para lansia, semua bahan yang disebutkan di atas adalah bahan alami yang cukup aman, namun tetap harus digunakan dengan bijak. Bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, asam lambung, atau gangguan ginjal, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi ramuan herbal, terutama jika dikombinasikan dengan obat medis. Selain itu, perhatikan juga reaksi tubuh setelah mengonsumsi ramuan. Bila ada rasa tidak nyaman seperti mual, perut kembung, atau jantung berdebar, hentikan penggunaan dan cari alternatif lain yang lebih cocok. Tubuh manusia diciptakan untuk sembuh, asal diberi kesempatan dan asupan yang tepat. Alam telah menyediakan banyak penawar alami yang dapat membantu meredakan keluhan ringan seperti nyeri badan saat bangun tidur. Dengan pemanfaatan bahan alami yang tepat, didukung pola hidup yang lebih seimbang, kita tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menjaga tubuh tetap bertenaga dan siap beraktivitas setiap hari. Apabila bahan-bahan ini digunakan dengan teratur dan didukung kebiasaan tidur yang sehat, Anda akan merasakan sendiri perubahan positifnya. Bangun pagi tidak lagi menjadi saat yang menakutkan karena rasa sakit, tetapi justru menjadi awal dari hari yang penuh semangat. Kembali lagi ke lanjutan cerita Pak Suyatno. Setelah menerapkan gaya hidup sehat dengan bahan alami, perubahan kecil, hasil besar setiap hari, cucunya menyusun jadwal sederhana. Pagi hari, Pak Suyatno minum air hangat dengan perasan jeruk nipis dan madu, lalu berjalan kaki sebentar di halaman depan. Sore harinya, ia minum rebusan daun sirsak, dan malamnya, ia diolesi campuran minyak kayu putih dan minyak serai wangi oleh sang istri. Setelah menjalani ini selama 7 hari, perubahan besar mulai terasa. Rasa kaku di punggung berkurang drastis. Lututnya yang dulu sering nyeri, kini mulai ringan. Ia bisa bangun dari tempat tidur tanpa harus menahan sakit yang paling menyentuh. Istrinya mulai ikut tertawa saat melihat suaminya bangun tidur dengan wajah cerah, bukan lagi meringis sambil memegang pinggang. Dukungan keluarga membuatnya sembuh lebih cepat. Hal penting yang turut membantu kesembuhan Pak Suyatno adalah dukungan keluarga. Setiap sore, cucunya menemani berjalan kaki. Istrinya setia menyiapkan ramuan dan minyak oles. Bahkan, tetangganya mulai tertarik dan ikut mencoba. Rumah Pak Suyatno pun menjadi semacam pusat semangat bagi para lansia di kampung tersebut. Kini, sudah lebih dari 6 bulan Pak Suyatno menjalani kebiasaan sehat ini. Ia tidak hanya terbebas dari rasa sakit pagi hari, tapi juga menjadi lebih aktif. Ia bahkan kembali membantu di kebun kecilnya, menanam cabai dan sayur-sayuran. Badanku terasa seperti kembali umur 50-an. Mungkin bukan karena saya kuat, tapi karena saya disiplin, ujarnya sambil tertawa. Pelajaran dari kisah Pak Suyatno. Kisah Pak Suyatno menunjukkan bahwa tubuh kita, meski sudah lanjut usia, tetap bisa dipulihkan, asalkan dirawat dengan kasih, kesabaran, dan ilmu yang tepat.
ramuan herbal memang bukan sulap. Hasilnya tidak instan seperti obat apotik. Namun jika dikombinasikan dengan pola tidur yang baik, sedikit aktivitas fisik, dan dukungan dari orang terdekat, maka khasiatnya bisa sangat terasa. Yang paling penting, Pak Suyatno tidak hanya sembuh dari rasa sakit tubuh saat bangun tidur, tetapi ia juga kembali mendapatkan semangat hidup dan kepercayaan diri yang sempat hilang karena rasa nyeri harian. Kita semua mungkin tidak bisa menghentikan usia, tapi kita bisa memilih cara menyambut hari tua, apakah dengan menyerah pada rasa sakit, atau dengan melawan secara lembut melalui kebiasaan sehat dan alami. Kisah Pak Suyatno adalah bukti bahwa rasa sakit di pagi hari bukan takdir, melainkan sinyal tubuh yang bisa kita jawab dengan perubahan. Dan perubahan itu, walau sederhana, bisa membuat hidup kembali terasa layak untuk dijalani dengan senyuman. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang, bahwa harapan untuk hidup nyaman dan sehat selalu ada, bahkan dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Mari ucapkan selamat tinggal kepada obat-obatan, dan mulai dengan bahan alami yang lebih sehat tanpa efek samping. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan untuk bahan alami lainnya untuk mengobati sakit tertentu, silahkan dituliskan di kolom komentar, agar saya bisa membahasnya di video yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.